Shalom saudara semua. Tuhan menyertai kita, tidak pernah membiarkan kita, tidak pernah meninggalkan kita. Dalam minggu ini kita akan masuk dalam topik yang kedua. Tema kita dalam bulan September ini yaitu kasih karunia dan masa sulit. Ini bahasa Indonesia ada sedikit dan nada bahasa Indonesia masa sulit, masa sukar. Oke, masa sukar itu boleh nampak atau boleh kelihatan atau boleh kita rasakan dalam bentuk tekanan, mungkin juga sakit penyakit, cabaran, malah juga pencobaan. Boleh bersama dengan saya. Jadi pada minggu ini, minggu lepas kita sudah belajar yaitu kasih karunia dan pencobaan. Dan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Yang lebih mendasar ialah bukan Tuhan yang mencobai kita, tapi daripada iblis musuh kita, dan juga dari keinginan, kadang-kadang daripada keinginan kita. Mungkin bukan kadang-kadang, banyak kali. Karena mau coba dan macam-macam akan jadi kita mengalami pencobaan tersebut. Tetapi Tuhan tahu situasi ini, dia katakan bukan dia hanya tidak membiarkan kita mengalami melebihi kekuatan kita, tapi dia memberi kita kekuatan dan memberikan kita jalan keluar. Amin. Itu minggu lepas. Jadi minggu ini kita belajar kasih karunia dan penderitaan. Atau tajuk panjang dia kasih karunia yang menguatkan dalam penderitaan. Jadi kasih karunia Tuhan memberi kekuatan, penghiburan, pengharapan di tengah penderitaan. Oke. Nah, saya mau beritahu ini pengalaman untuk kita, yaitu bagaimana kita melihat, sebagai orang percaya, pandangan kita, perspektif kita tentang penderitaan. Dalam perjalanan iman, penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, melainkan sebagian dari rencana kasih karunia-Nya untuk memurnikan iman dan menyingkapkan kuasa Kristus. Penderitaan boleh berupa dalam bentuk kesakitan secara fisikal, juga penolakan, kekurangan atau mungkin tekanan hidup. Tapi di tengah semua itu, kasih karunia Tuhan hadir sebagai kekuatan yang mencukupkan. Amin. Saya suka ini. Dan kita sudah belajar bahwa segala penderitaan itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan tidak merencanakan semua ini. Ini semua adalah efek atau kesan daripada kejatuhan manusia dalam dosa. Dan kita hidup dalam dunia yang fallen, yang jatuh oleh karena dosa manusia. Jadi semuanya tidak berpihak pada kita. Malah ada yang orang bilang tidak berpihak pada kita sepenuhnya. Saudaraku, tetapi dalam semua keadaan ini kita yang percaya pada Tuhan, kita melihat ini sebagai, boleh bersama dengan saya, batu loncatan atau stepping stone. Amin. Iblis mau kita mengalami ini supaya kita mengalami rasa kalah dan mengaku kalah. Saya boleh berikuti apa yang saya katakan ini. Merasa kita kalah. Sebenarnya kita tidak kalah. Dan bila kita merasa kalah, kita tidak hidup seperti orang yang menang. Boleh bersama dengan saya. Sebagai orang percaya. Sebaliknya, kita melihat ini sebagai satu batu loncatan. Boleh bersama dengan saya. Stepping stone untuk menerima dan mengalami kuasa Tuhan bagi Anda dan saya. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 10, dia katakan sini, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dan maksudnya bukan tidak ada penderitaan, ada cabaran, ada kesulitan. Tapi Tuhan akan bukan hanya firman Tuhan saya suka sini. Dia katakan bukan hanya itu menguatkan, tapi dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan. Mengukuhkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa terjemahan baru. Dia mengukuhkan kita teguh, seperti batu karang, walaupun ombak kuat. Dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 5 sampai 5, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi semua sudah berlaku, sudah it's a done deal. Sehingga walaupun kita mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan dan sebagainya, kita tahu, saya mau bawa jemaat ini, kita tahu kita boleh bertahan. Jadi apapun yang datang kita tahu kita boleh bertahan karena kita tahu kesudahannya.
ataupun dia punya ending sudah kita tahu bahwa kita memiliki pengharapan dalam Kristus. Cuma mungkin banyak keadaan kita bilang begini, Tuhan, bila ini berakhir, ataupun bagaimana cara Tuhan mau tolong saya, bagaimana cara Tuhan mau tolong saya dan sebagainya. Ada secara Tuhan yang luar biasa. Amin. Penderitaan sementara bukan jalan kepada kemuliaan. Penderitaan sementara membuka jalan kepada kemuliaan kekal. Kasih karunia mengubah kesakitan menjadi peluang atau kesempatan atau penghormatan, saya tambah ini, untuk mengalami penghiburan dan kekuatan rohani. Amin. Jadi kita tahu, saya mendahului dan sampaikan seperti Paulus katakan, saya justru bermegah dalam kelemahan saya, dia katakan. Karena justru dalam kelemahan saya lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Bukan tidak ada kuasa Tuhan sebelum itu, tapi tidak sampai pada semaksimal yang Tuhan mau berikan pada anak saya. Tapi bila kita lemah, kan, maka Tuhan akan beri kita kekuatan luar biasa. Dan pada minggu lepas saya katakan bahwa bukan bermakna dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna, jadi kita main lemah-lemah lah. Oh, jangan main kuat-kuatan, kita main lemah-lemah supaya Tuhan turun. Enggak. Sebenarnya pada dasarnya kita memang lemah. Manusia lemah sebenarnya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apa. Firman Tuhan mengatakan kita ini seperti gambaran seperti rumput. Bunga yang berbunga, yang esok layu, kemudian dibuang orang saja, begitu saja. Itulah kita punya keadaan kita tanpa Tuhan. Ya, namun kita, saya suka perkataan ini, Pastor Arifin pernah gunain, dia katakan di atas rata-rata ialah karena Tuhan Yesus bersama dengan Anda dan saya. Amin. Haleluya. Nah, saya mau sambung sedikit pendahuluan, yaitu tentang penderitaan Kristus bagi orang percaya. Saya ingin kita lihat ini, karena apa yang Yesus lakukan atau lalui, penderitaan yang dia lalui adalah penderitaan yang mau menggantikan tempat Anda dan saya. Jadi ada offer, ada tawaran Tuhan untuk memberikan kita kemenangan, ganti penderitaan yang sebetulnya dia yang alami. Amin. Haleluya. Kita juga diingatkan bahwa Yesus sendiri menderita menggantikan kita, menanggung hukuman dosa yang sepatutnya kita alami. Melalui penderitaan dan kematiannya kita menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5, ini ayat yang sangat-sangat powerful, berkuasa. Amin. Yaitu dia katakan, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran atau balasan yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan mau menggantikan tempat itu. Amin. Mungkin itu bentuk penyakit, Tuhan mau menggantikan tempat itu bagi kita. Tuhan sudah bayar harga supaya kita mengalami kesembuhan. Bagaimana? Dengan mengambil sakit penyakit kita. Amin. Haleluya. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terdosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Supaya tidak pernah berubah ini ayat ini. Dia tidak katakan akan sembuh. Barangkali mungkin besok lusa, kalau mungkin dia bilang sembuh. Tidak, dia bilang telah sembuh. Amin. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Penderitaan Kristus adalah puncak kasih karunia ataupun destiny. Orang bilang tujuan di segala sesuatu, dalam segala sesuatu apa yang Tuhan telah lakukan dan korbankan melalui karya salib, yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan dan anugerahkan pada Anda dan saya. Dia menanggung upah dosa, lebih tepat balasan dosa kita, agar kita hidup dalam pengampunan dan kemenangan. Maka penderitaan yang kita alami kini bukan hukuman, tapi proses pemurnian, penguatan iman bersama Kristus yang sudah menebus kita. Saya tambah ini, kesempatan untuk melihat mukjizat. Amin. Haleluya. Mungkin kamu akan bertanya dengan saya, bagaimana dengan orang yang mengalami musibah, orang-orang Kristen bukan hanya melalui penderitaan, tapi malah nanti dibunuh. Baru-baru ini kita
dikejutkan dengan berita salah seorang yang betul-betul mempertahankan nilai-nilai kekristenan kan dalam hidup sebagai orang percaya. Dia mereka yaitu Charlie Kirk telah dibunuh, kan? Dibunuh. Dan saya baca dia punya telusuri, dia punya TikTok dia lah. Dan salah satu apa yang dia pernah katakan, ayat yang dia pernah katakan tentang, karena memang sudah dia tahu dia memang sudah diancam untuk dibunuh sebelumnya, memang sudah pernah diancam. Malah waktu dia berbicara waktu dia dikena timbak itu dia pakai bulletproof vest. Tapi orang itu tahu dia tidak timbak badan, dia timbak di leher atau di kepala. Dia memang bersedia. Tapi dia katakan begini, orang Kristen boleh dibunuh, dia bilang. Orang Kristen boleh dibunuh. Tapi itu hanyalah cara kita untuk dihantar kepada Bapa. Dihantar ke surga. Amin. Jadi si Charlie punya perkataan sendiri. Dan sama tepat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Kan? Jadi penderitaan itu sebenarnya bukan pada orang yang mati. Mereka yang mati kita nampak macam menderita, tidak. Malah ada satu ini punya ulasan saya secara pribadi, yaitu ada di kalangan orang percaya, malah di kalangan orang percaya memang pelayan mimbar yang katakan bahwa si Charlie itu dibunuh karena dia dikutuk Tuhan, dia bilang. Karena dia tidak menyampaikan Injil yang sebenarnya. Jadi kita tidak mau menghakimi orang. Tapi orang ini dan katakan bahwa itu kutuk, dia bilang. Bagi saya, walaupun orang lain melihat itu kutuk, jikalau saya ataupun kita ataupun cari kekakrik, macam mau sebut nama dia, kayak IRK, macam itulah. Ketika roh dia terlepas dari tubuh dia, bukan penderitaan, tapi hidup kekal bersama dengan Bapa surga. Amin. Jadi orang Kristen jangan takut mati. Amin. Haleluya. Itulah cara kita bagaimana kita boleh balik ke rumah Bapa. Selain daripada satu lagi cara, satu masa nanti Tuhan angkat kita secara hidup waktu pengangkatan. Amin. Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang menderita mungkin kita melihat, tapi sebenarnya Charlie sendiri ataupun orang yang meninggal dalam Kristus tidak dianggap sebagai satu penderitaan. Itu satu pelepasan. Jadi bersama dengan saya. Haleluya. Penderitaan adalah realiti hidup orang percaya. Maksudnya kita semua mengalami. Mungkin penganiayaan, mungkin juga pencobaan. Semua dalam bentuk yang menyebabkan kita merasa sulit atau menderita. Secara emosional, secara fisikal, secara ekonomi dan sebagainya. Kita menderita. Tapi ada seorang hamba Tuhan, saya suka betul. Sebenarnya salah ini hamba Tuhan, anak Tuhan, haleluya. Yang melayani Tuhan juga, dia katakan begini, bahwa orang percaya yang tidak pernah mengalami penderitaan atau penganiayaan, tidak pernah mengalaminya, dia punya kekristenan masih boleh diragui. Maksudnya jika kamu orang Kristen betul-betul percaya Yesus, kamu pasti mengalami somehow, some way, dalam tahap tertentu kamu mengalami tekanan ini ataupun penganiayaan ini atau penderitaan ini bersama dengan saya. Amin. Penderitaan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, tapi peluang. Saya katakan juga penghormatan untuk mengalami kehadirannya lebih dalam lagi. Haleluya. Kita ada pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika mengalami saat-saat sedemikian rupa. Dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah kamu heran dan akan nyala api siksaan yang akan datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bahagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat ini dalam 1 Petrus dinyatakan oleh Petrus. Paulus sudah tahu hal ini. Dan masih bersama dengan saya ketika dia tahu bahwa jika dia kembali ke Yerusalem dia akan disendera, ditangkap, dianiaya, malah penjara, mungkin dibunuh. Tapi dia masih pilih ke Yerusalem. Ketika itu dia berada di Asia Kecil. Kenapa? Karena dia mau memberitakan Injil. Dan di samping itu dia tahu bahwa hidup adalah bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Dan dia katakan bahwa dia mau mengalami, kalau dia mau mengalami apa yang Tuhan Yesus dialami.
Sebenarnya kalau tanya Tuhan, Tuhan akan jawab dengan polos seperti ini. Dia katakan beri sama dengan kita semua yang mau menderita ini, yang mau mengalami cabaran ini. Dia katakan begini, tolong jangan, karena saya sudah menderita bagi pihak kamu. Kenapa kamu menderita lagi apa yang saya sudah deritai bagi pihak kamu? Tuhan mau melepaskan kita. Tetapi dianggap sebagai kemuliaan. Petrus katakan sangat sebagai kemuliaan. Paulus katakan sebagai satu kredit bagi dia jika dia boleh mengalami semua ini. Jadi mereka mengalami semua ini berbentuk puasa ini bukan supaya mengalami kemuliaan Tuhan, tapi ternyata karena mereka tahu kemuliaan Tuhan itu bersama dengan mereka. Amin. Luar biasa. Ketika penderitaan datang, ingat bahwa Tuhan hadir. Kasih karunia-Nya menumbuhkan hati agar tetap percaya dan tidak tawar. Suka ini. Pertama-tama Tuhan tidak akan teguhkan mungkin bukan fisikal kita. Kita yang fisikal masih lemah, tapi dia akan teguhkan hati kita tetap percaya. Amin. Luar biasa. Nomor 2, kasih karunia Tuhan cukup dan menguatkan. Dalam kelemahan dan kesakitan, kasih karunia Tuhan menjadi kekuatan yang sempurna. Ini yang saya sudah sebut tadi awal dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Paulus, cukuplah kasih kurniaku kepada bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Paulus tahu betul-betul bahwa jika orang lain menganggap sebagai kutuk, orang lain menganggap sebagai satu pukulan, satu penghukuman dan sebagainya, kita melihat sebagai satu kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan manifest secara utuh ataupun secara maksimal dalam hidup Anda dan saya. Amin. Bila kita ada cabaran seperti penderitaan khususnya. Amin. Daripada mengeluh, belajarlah bermegah dalam kelemahan, karena situlah kuasa Kristus dinyatakan. Ini kebenaran yang kita alami. Jadi bagaimana kasih karunia mengajar kita untuk melihat dengan perspektif yang cukup tepat terhadap penderitaan. Amin. Ingat, saya sudah tegaskan dari awal-awal, jika kamu tanya Tuhan, Tuhan akan katakan jangan. Malah kita berdoa kan, Bapa kami sorga, yang bagian akhir saya katakan jauhilah ataupun bawa kami jangan dalam pencobaan, bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Itu hati Tuhan. Tuhan mau kita mengalami. Tuhan mau kita sebagai Bapa, dia mau melihat anak dia mengalami segala kehidupan yang penuh berkat. Amin. Itu rencana dan kehendak Tuhan. Iblis punya rencana lain, dan kita hidup di dalam dunia yang jatuh. Jadi kita mengalami semua sesuatu ataupun secara tidak langsung mengalami apa yang dialami oleh dunia ini akibat dosa yang menguasai sejak manusia jatuh dalam dosa. Amin. Mari kita lihat yang ketiga. Ada harapan kekal di tengah penderitaan. Penderitaan di dunia sementara, tapi kemuliaan kekal menanti. Dalam Roma pasal 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dalam Mazmur 34 ayat 18, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi kita pandang kepada kemuliaan kekal kasih karunia Tuhan yang memberikan pengharapan bahwa penderitaan ini yang kita alami ini bukan hanya sementara, tapi tidak sia-sia. Amin. Haleluya. Kita mengalami semua ini ada tujuan Tuhan yang tepat. Amin. Tuhan tidak mau kita mengalami, tapi Tuhan izinkan kita mengalami. Boleh bersama dengan saya? Menurut Tuhan sama itu? Tidak sama. Bukan Tuhan yang memberikan kita segala sesuatu itu. Itu semua daripada akibat dosa dan juga pekerjaan iblis. Iblis mau kita mengalami dan percaya kita kalah. Kita lemah. Dia mau kita percaya kita ditinggalkan Tuhan. Itu situasi yang diujukan untuk memberikan kita pikiran sedemikian rupa. Tapi jikalau kita tetap percaya, dan Tuhan akan menguatkan hati kita untuk tetap percaya di sebalik itu, walaupun kita tidak nampak, seperti apa yang dinyatakan oleh boleh bantu saya. Dia menderita luar biasa. Ya, Ayub kan, teman. Ayub. Si Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, tapi dia katakan sampai istri dia bilang,
kutuklah Tuhan. Dia sudah tinggalkan kau dan matilah. Walaupun si Ayub punya percaya waktu itu bahwa dia lihat bahwa itu daripada Tuhan, silap, salah, tapi dia punya keyakinan dan kekuatan hati dia itu sangat luar biasa. Dia katakan, adakah kita menerima yang baik saja dari Tuhan dan tidak yang buruk? Karena saya percaya otoritas Tuhan atau otoriti Tuhan untuk mengizinkan iblis memperlakukan dia seperti itu adalah atas konsen daripada Bapa di surga. Amin. Dan kita tahu ini cerita apa yang dialami oleh Ayub. Dia mengalami penderitaan luar biasa, malah pada saat mereka dia mulai mengutuk, dia mulai mengeluh, dia mulai komplain, dia mulai mempersoalkan seperti kebanyakan orang-orang percaya. Lihat ketika Tuhan menyatakan diri dia, Ayub angkat tangan, dia katakan, Tuhan, Engkau yang berkuasa. Nah, beza kita dengan Ayub tidak ada pengantara. Malah dalam kitab Ayub itu sendiri ada tertulis, saya katakan, si Eliud yang mengatakan ini, tidak katakan alangkah baiknya jikalau ada yang mengantara ataupun menjadi pembela atau menjadi orang tengah di antara Tuhan dengan Ayub. Karena orang itu akan membela Ayub, tapi Ayub tidak memilikinya. Tapi kita memiliki, yaitu Yesus yang menjadi pengantara antara Bapa dan manusia, Anda dan saya, yaitu Yesus yang membela. Malah pada asasnya bukan antara Bapa dengan kita, tapi dengan iblis yang menuduh kita. Ya, katakan orang ini sudah berdosa, dia punya perbuatan sebagainya, dia layak dia menderita, dia layak menerima kutuk. Orang ini memang jahat, perbuatan pikiran dia semua memang luar biasa, tidak boleh pakai, iblis tuduh. Memang betul. Kalau dia sebagian itu hukum Taurat 10-10 dia langgar. Tapi Yesus berada di antara iblis dan kita, dia katakan, iya betul, dia bersalah, tapi saya sudah mati untuk membayar kesalahan dia. Ayo kita ada itu, kita ada. Amin. Luar biasa. Saudaraku, ini yang kita miliki di dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Jadi kita melihat bahwa penderitaan itu bukan sesuatu yang menghambat semata-mata, boleh bersama dengan saya, tapi kesempatan untuk kita merambat. Saya ingat itu buku yang terakhir saya baca, pendeta Yeremia Rin. Dia bilang dihambat tetapi merambat. Dia bilang, saya suka betul. Dia mengalami hambatan, tapi sebaliknya kesempatan itu untuk dapat merambat. Karena merambat itu berbicara tentang menjalai jiwa-jiwa, menjalaikan. Amin. Luar biasa. Nomor 4, penderitaan membentuk karakter dan iman. Saya percaya ini. Maka dunia pun percaya ini. Dan saya lebih percaya bahwa kuasa yang kita dapat dari pembentukan karakter kita bukan hanya dari penderitaan, tapi daripada kuasa yang Tuhan beri pada kita untuk mengatasi penderitaan tersebut. Kasih karunia menolong kita melihat penderitaan sebagai proses pemurnian iman. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 4, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Tadi Petrus mengatakan, bersyukurlah bila mengalami penderitaan, satu kesempatan, dia bilang si Petrus. Sekarang Yakobus pun cakap juga, dia katakan, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Luar biasa. Ada orang mau cakap kebahagiaan ataupun hore, saya mengalami penderitaan. Tidak ada. Ini harus dilakukan atau diistiadatkan dengan iman. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan, seperti Petrus sudah tadi kan, ketekunan, kemudian tahan uji, kan, dan menimbulkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Yakobus katakan bahwa ujian dari imanmu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kau menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Luar biasa. Maksudnya Tuhan boleh pakai cabaran-cabaran yang kita alami. Itu saudaraku, yang mau kamu take note ini. Kamu bilang, menurut Tuhan, apa definisi penderitaan ini? Penderitaan ini. Kamu melihat mungkin penderitaan yang mungkin berlaku di Sudan, di Israel, kan, di negara-negara di Iran, di China, dan orang-orang percaya dianiaya dan menderita begitu luar biasa. Saya berkata saudara, Tuhan dan Roh Kudus yang berada di dalam hidup kita memperhatikan kita dan mengasihi kita.
segala sesuatu yang menyebabkan kamu menderita. Walaupun orang lain melihat itu sebagai remeh-temeh, itu penting bagi kamu. Kamu terasa. Saya berkata saudara bahwa itu juga penting bagi Tuhan. Tuhan concern dengan kita. Dari sekecil-kecilnya sampai hal-hal yang mungkin nampak luar biasa. Tuhan perhatikan kita dari isi hati kita sampai pada apa yang kita alami secara fisikal. Mungkin pikiran kita terganggu, Tuhan concern, Tuhan tahu. Jika itu mengganggu kamu, Tuhan mau tolong kamu. Jika itu mau kongsikan pada orang lain pun kita malu karena rasa seperti orang bilang itu pun kau rasa susah kan? Biasa itu. Tapi dibagi Tuhan, bagi Roh Kudus. Kalau itu penting bagi kamu, itu penting bagi dia juga. Amin, luar biasa. Terima proses pemurnian dengan hati yang rela. Kasih karunia menumbuhkan ataupun mewujudkan ketekunan dan kedewasaan rohani. Kita nampakin orang-orang yang mengalami berbagai penderitaan. Ketika ada penderitaan baru datang, ataupun orang lain yang mengalami penderitaan, dia boleh bagi assurance, dia tepuk di bawah kita, bang, relax, percaya saja. Amin. Kadang-kadang apa yang kita alami ini adalah Tuhan pakai untuk kita dapat kongsikan kekuatan kepada orang sekeliling kita. Kalau orang yang datang kepada kita dan coba counsel kita, coba menghibur kita, tapi dia tidak pernah mengalami apa yang kau sedang alami, mungkin kau bilang, kau tahu apa yang saya alami, begitu kan? Tapi kalau orang itu datang, dia katakan sabar, dan kau tengok muka dia, kau tahu dia pernah mengalami hal yang sama dan dia keluar daripada penderitaan atau pencabaran itu. Kamu ada sesuatu, orang bilang semangat yang luar biasa Tuhan bagi, amin. Jadi Tuhan pakai kita, mematangkan kita, dan menyebabkan kita punya validasi ataupun mengesahkan apa yang kita tegaskan dalam hidup kita sehari-hari, amin. Haleluya. Saya pribadi, ini lama dahulu lah, sebelum ini pun saya sudah pernah berpikiran seperti ini, karena Tuhan tolong saya dengan luar biasa. Ketika saya baru bertumbuh secara rohani dan sebagai pelajar, selalunya isu kita adalah duit. Kita bersyukur karena bapak kita kan diberkati, banyak diberkati karena semua pemurahan Tuhan, amin. Tapi dahulu, walaupun bapak saya lah, orang percaya, tetapi dia punya cara hidup itu luar biasa. Maksudnya ada ekspektasi kita yang lebih baik lah. Saya bilang karena ekonomi seperti itu banyak kali saya kekurangan. Tapi setiap kali kekurangan itu, dan saya bersyukur karena pada waktu itu saya sudah menerima Yesus. Saya baru menerima Yesus, atau lebih tepat lagi Tuhan menerima saya. Yang lebih tepat kan, saya menemukan Yesus pada tahun 1987. Tuhan Yesus tidak hilang kan? Kita yang ditemukan oleh Tuhan. Amin. Jadi sejak mengenal Tuhan, saya doa simpel, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan banyak kali Tuhan tolong saya, tidak pernah tidak tolong saya. Dalam hal kekurangan, selalunya hal keuangan. Ada satu ketika ada konferensi yang akan diadakan di Kota Belud. Kami dari Labuan. Jadi kawan-kawan yang di Kota Belud, terutamanya salah seorang yang merupakan bapak rohani, abang rohani saya, yaitu Saudara Jude Salmangkut, dia katakan, jadi kita pergi dulu. Kita pergi, itu saya waktu tingkatan 5. Tingkatan 5, umur saya lebih kurang 17 tahun. Tua lagi sejasa. 17 tahun sudah terima Yesus. Saya bilang, saya pergi kalau saya ada duit, dia bilang, percaya saja Tuhan akan sediakan itu. Jadi mau telepon di rumah minta duit pun segan, karena saya sudah bagi latar belakang tadi, memang keuangan sangat-sangat terhad. Malah saya ingat pada waktu itu saya yang paling banyak pakai duit berbanding dengan abang-abang dan akan ada adik-adik saya. Tapi saya percaya Tuhan akan sediakan. Tiba-tiba mau cuti sudah bulan 12 kan, tanggal ketiga cuti tanggal 3. Karena panggil semua, nanti kita tolak semua. 5 pendeta pergi di bilik pengetua. Kami masuklah, kami lebih kurang 21 orang masuk ke bilik pengetua. Umat juga kami bilang, cikgu minta maaf, cikgu silap. Karena cikgu pengetua
apa itu, silam urus keuangan kamu. Soalnya kamu sudah terima ini awal tahun lagi. Jadi macam yang dia takut yang silap lah, memang silap pun. Sebenarnya kamu sudah dapat duit kamu ini lebih awal dari sekolah, silap kira, silap kelas kamu lagi belum dapat. Jadi pada hari ini saya mau bagi kamu cash duit sama kamu 530. Itu dulu banyak. Banyak memang kalau bahasa Jawa. Banyak. 530. Terus kami bertimbul sama si Jun. Tuhan sengaja kasih pengetahuan lupa atau sekolah lupa supaya kami ada duit untuk pergi konferensi. Luar biasa. Saya satu peringkat saya katakan begini, banyak kali Tuhan tolong, termasuklah ketika saya berada perjalanan daripada Kuala Lumpur ke Pulau Pinang, ke balik pulau di Batu Perindik untuk camp muda-mudi. Mau pergi tapi tidak duit. Saya minta, saya minta kawan yang baru dapat, saya minta pun tidak duit. Tapi saya dengan iman ikut naik bus dengan iman, kosong, dompet saya kosong, tinggal saya punya IC saja. Jadi waktu dalam perjalanan itu saya punya ketua tim, dia bilang, Denny, semua sudah bayar iuran, kau lagi belum? Bila kau bayar? Saya tengok dia bilang, cari sebelum sampai Pulau Pinang saya bayar. Tapi saya mau dapat dari mana? Bukan sekarang boleh transfer dulu, bukan ada ATM ataupun saya ingat saya ada ATM juga, tapi ATM saya sudah kosong, BSN. Tidak ada yang bilang transfer pergi pakai handphone dan sebagainya, tidak ada. Tapi ketika sampai di Bukit Mertajam, ketika mereka turun pergi makan dan sarapan, karena kami jalan dari jam 5 pagi dari Kuala Lumpur sampai di Bukit Mertajam, mereka semua turun pergi makan. Yang paling last keluar dari bus ialah saya, karena saya mau pergi mana, mau makan macam tidak duit. Ketika saya berdiri di pintu bus, ada tangga gitu kan. Tiba-tiba orang bilang sekonyong-konyong, ada seorang Sumanda Cina. Saya ingat lagi, pendek rambutnya, dia datang lurus kita saya sekali, salah orang, tidak kenal. Terus dia bilang, dia dikasih begini sama saya masih di atas bus. Oh mungkin dia mau salam, saya salam lah. Terus saya lepas tangan dia, terus dia lari. Saya buka 100 ringgit. Biasa. Dia adalah juga pergi camp yang sama, cuma dia kami dari Yusti Melaya, dia dari Taha College, Tengku Rahman College. Waktu masih college, belum di Yusti lagi. Saya tanya dengan dia, macam mana kau tahu saya perlu duit? Tanya dengan dia, semalam sebelum saya ikut ini tim trip, dia bilang, saya bermimpi, Tuhan jumpa saya, bilang, bagi duit ini orang, dia bilang, dan saya nampak muka kau, dia bilang. Dia akan berdiri di depan bus besok, dia bilang. Mimpi Roma masih berdiri sampai sekarang. Saya boleh katakan bahwa segala penderitaan ini mematangkan kita. Sehingga satu peringkat saya katakan, saya tidak ada alasan lagi mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan tidak wujud. Yesus tidak ada. Sukar saya mau cakap. Karena pengalaman saya ini mematangkan. Amin. Haleluya. Pengalaman penderitaan yang kita lalui dipakai Tuhan untuk menghibur orang lain. Amin. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 4, terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan menghibur yang kami terima sendiri dari Allah. Maksudnya begitu. Paulus katakan, don't worry, Tuhan akan pasti tolong. Karena dia tahu bahwa Tuhan pasti tolong. Amin. Luar biasa. Jadilah saluran penghiburan bagi mereka yang menderita, karena kita sendiri telah dihiburkan oleh kasih karunia Tuhan. Jadi saya punya nasihat ataupun saya punya seruan kepada jemaat. Ketika melalui penderitaan, lalui dengan penuh berkemenangan dengan Tuhan. Tetap percaya. Tetap percaya bahwa Tuhan akan berikan kita jalan keluar dan berikan kita kekuatan dan malah membawa kita untuk mengalami dengan penuh berkemenangan. Dan selepas itu, tolong jangan lupa bersaksi. Hiburkan mereka yang lain bahwa Tuhan sungguh dan sanggup tolong kita. Amin. Mari kita simpulkan. Sudah sampai di sudah kan? Nah ini dorongan untuk kita. Amin. Penderitaan bukanlah kegagalan iman. Dengar baik-baik. Mungkin kita peringkat kita mengeluh macam Ayub mengeluh. Tuhan kenapa? Apalagi kita mengalami hal-hal yang menyebabkan kita kehilangan.
orang-orang kita sayang dan sebagainya. Tetapi itu bukan kegagalan iman. Tuhan tahu bahwa kita mengalami semua itu, Dia paham dan Dia mau memberi kita penghiburan. Amin. Tetapi ruang atau kesempatan bagi kasih karunia Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Kasih karunia bukan saja menghibur, tapi memberi kekuatan dan memberikan pengharapan yang kekal. Melalui penderitaan, kita dimurnikan dan menjadi saksi kasih karunia yang memuatkan ataupun autentik. Amin. Haleluya. Ayat yang terakhir, Mazmur 46 ayat 1. Allah itu bagi kita, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dan saya mau nyatakan ini, sangat terbukti untuk saya. Amin. Saya mengalami ini luar biasa dan sampai sekarang Tuhan memberkati dan memberi kekuatan. Sebenarnya saya berani bercakap depan ini. Bukan karena hanya kebenaran firman Tuhan, tapi apa yang saya alami secara pribadi. Saya percaya pengalaman ini meneguhkan, menguatkan, menumbuhkan, dan memberikan wibawa untuk dapat menyatakan kasih karunia Tuhan pada orang lain. Amin. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.